Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips ya tentang cara menghafal tasrifan, cara menghafal wazan ya, pola-pola kata dalam pelajaran ilmu shorof ya. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang belajar ilmu shorof ya, terutama yang tingkatan pemula, tentu di awal akan ya didapati di sana banyak sekali pola-pola kata atau wazan-wazan atau tasrifan yang harus dihafal. Nah, bagi sebagian orang hal ini terasa berat. Ya, terasa berat karena ketika dilihat ya bahwasanya kok banyak sekali nih ya wazan-wazan yang harus dihafal, ada puluhan wazan. Ya. Mungkinkah saya bisa menghafalnya? Maka jawabannya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Caranya gimana? Caranya begini. Ya, saya sering mengilustrasikan seperti ini. Misalnya di depan rumah kita ini ada tumpukan batu bata, ada 1.000 misalnya, ada 1.000 batu bata di depan rumah kita, dan kita ingin memindahkannya ke belakang rumah ya, karena kita ingin membangun sesuatu di belakang rumah. Nah, kalau kita pindahkan misalnya dalam sehari misalnya, atau dalam 1 jam 2 jam kita pindahkan, tentu akan terasa berat, ya enggak? Tapi kalau kita misalnya pindahinnya itu ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu luang kita misalnya, ya karena kita bangun rumahnya nyantai gitu, nggak harus hari ini juga, nggak harus pekan ini juga, nggak harus 1 bulan ini juga, nyantai, kita pindahnya sesuai kemampuan, misalnya sehari 1, ya setelah itu ya udah kita ya lakukan aktivitas kita sehari-hari yang lain, besok lagi 1 pagi misalnya, atau mungkin 2 atau 3 ya, ya sesuai dengan kemampuan kita, waktu luang yang kita miliki, dan kemampuan kita juga. Satu nanti lama-lama juga akan habis ya, batu-batu yang di depan semuanya pindah ke belakang. Nah, belajar tasrifan juga begitu, menghafal tasrifan juga begitu. Ya kalau kita misalnya wah harus hafal hari ini juga, pekan ini juga, tentu akan berat. Ya, apalagi kita yang mungkin ya daya hafalnya mungkin sudah melemah, ya mungkin yang baru belajar bahasa Arab di usia yang sudah tidak muda lagi. Tentu akan sangat sangat berat. Oleh karena itu, supaya ringan, ya kita hafalkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu luang kita. Ya misalnya kita bisanya sehari cuma 1 baris, ya kita hafalkan misalnya pola fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bisanya cuma segitu sehari, nggak masalah. Ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Misalnya, oh saya biasanya 2 hari, 1 hari masih belum cukup. Silakan 2 hari, nggak masalah. Kan nggak ada yang ngelarang ya kan, nggak ada yang juga yang mewajibkan kita untuk menghafal itu dalam waktu sehari misalnya, enggak kan, bebas sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting setiap hari ada peningkatan. Ya, setiap hari ada yang dihafal. Dan cara menghafalnya itu dengan diulang-ulang terus supaya semakin semakin melekat. Dan kalau antum punya waktu luang banyak, bisa sambil ditulis. Ya, kalau dulu saya belajarnya sambil ditulis, ya. Di samping saya hafalkan, saya ucapkan ya fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya, saya tulis ya supaya tulisan jadi lebih bagus gitu. Dengan terbiasa menulis, maka nanti lama-lama tulisan akan lebih bagus. Tapi kalau kita nggak biasa nulis, nanti tulisan kita ya nggak beraturan gitu. Ya, bisa seperti itu, sambil diucapkan, sambil ditulis. Nah, kemudian ya setelah kita hafal satu pola, misalnya satu pola inti, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu, kita masukkan kemudian fiil-fiil yang sepola. Ya misalnya kata bayak tubuh katban atau kitabatan dan seterusnya. Ya nasara yansuru nasran. Begitu. Masukkan fiil-fiil yang sepola ya dengan pola inti yang sudah kita hafal. Ya cara belajarnya begitu. Jadi intinya ya agar kita merasa mudah dalam belajar tasrifan, ya dalam menghafal tasrifan, dalam menghafal wazan-wazan dalam ilmu shorof, maka ya kita hafal secara bertahap sesuai kemampuan kita. Kemudian kita ulang-ulang. Insyaallah kalau kita istiqomah
terus ya setiap hari melakukan peningkatan-peningkatan, setiap hari ada yang dihafal, nanti sebulan 2 bulan ke depan ya kita akan merasakan perubahan yang sangat besar, manfaat yang sangat sangat besar. Jadi ya demikian cara ya menghafalnya ya dengan bertahap ya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita ulang-ulang terus ya dalam keseharian kita sambil kita misalnya jalan ke kantor ya di kendaraan kita ulang-ulang fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun dan seterusnya kita ulang-ulang terus ya seperti itu ya, insyaallah ini ya bisa kita praktekkan dan nanti antum ya akan merasakan manfaatnya insyaallah ya 1 bulan ke depan 2 bulan ke depan kalau kita ya istiqomah dalam menghafalnya insyaallah nanti lama-lama semua wazan yang ada dalam pelajaran ilmu sharaf insyaallah akan bisa kita hafal. Ya demikian ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ya diberi semangat terus ya dan juga diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita. Sekarang kita akan bahas tentang pembentukan isim maf'ul ya. Kita akan belajar cara mengubah fi'il madhi menjadi isim maf'ul. Yang pertama pengertian isim maf'ul, ismul maf'uli. Isim maf'ul adalah isim yang dikenai suatu perbuatan. Ya, contoh madrubun yang dipukul, mansurun yang ditolong, maktubun yang ditulis. Ya. Kemudian yang kedua cara menerjemahkan isim maf'ul. Isim maf'ul biasa diartikan yang di. Ya, lihat kembali contoh di atas ya, yang dipukul, yang ditolong, yang ditulis, yang dimakan dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga cara membuat isim maf'ul. Isim maf'ul dibuat dari fi'il madhi dengan dua macam cara. Yang pertama, jika fi'ilnya berasal dari fi'il sulasi mujarrad, maka isim maf'ulnya mengikuti pola maf'ulun. Ya, contoh sami'a masmu'un, abada ma'budun, qatala maqtulun. Kemudian yang kedua, jika fiilnya berasal dari selain sulasi mujarrad, maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Yang pertama, ambil fiil mudhari'nya ya. Kemudian yang kedua, huruf mudhari'nya diganti mu. Ya, ini langkahnya sama dengan pembentukan isim fa'il, bedanya di yang ketiga. Di fathah huruf sebelum akhir. Ya, kalau isim fa'il kan di kasrah huruf sebelum akhir. Tapi kalau isim maf'ul di fathah. Dan yang keempat, ditanwin huruf akhirnya jika tidak beralif lam. Contoh di sini akhraja yukhriju ya. Kemudian karena huruf ra-nya itu ya sebelum akhir huruf ra kasrah kita ubah dulu menjadi fathah sehingga mukhrajun jadinya. Ya, 'allama yu'allimu mu'allamun. Ya, yang diajarkan. Istama'a yastami'u mustama'un yang didengarkan. Ta'allama yata'allamu muta'allamun yang dipelajari. Istaghfara yastaghfiru mustaghfarun yang dimintai ampun. Pola isim maf'ul lengkap bisa dibaca di tabel 22 bab tasrif inti mendatar ya di bagian lampiran. Demikian ya pembahasan isim maf'ul ya. Semoga bermanfaat, kerjakan latihannya ya. Dan jangan lihat kunci jawabannya dulu ya. Nanti baru kalau antum sudah selesai mengerjakan, cocokkan jawaban antum dengan kunci ya, kunci jawabannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.